Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini adalah bulan Agustus, tepatnya pada hari Rabu. Ya, bagaimana anak-anak semua kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Oke, untuk hari ini Bapak akan mengulang kembali pelajaran yang sudah kita lalui dan yang akan kita pelajari tentang pelajaran akhlak. Apa sih akhlak itu? Ya, akhlak adalah sesuatu yang wajib kita punya, ya, baik antara sesama manusia melainkan kepada Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang akan kita bahas adalah mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua sejatinya harus dimiliki oleh setiap seorang anak, baik itu seorang anak yang beragama apapun, dia harus memiliki sifat untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Mari sama-sama kita membaca Ulumul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar dan merapikan setiap gerak-gerik kita. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, setelah pembacaan surat Al-Fatihah sudah kita lakukan dan pembacaan doa sebelum belajar sudah kita lakukan, sebelumnya untuk memulai pelajaran kita simak video dari Bapak terlebih dahulu. Baiklah, kita akan memasuki video yang mengapa kita wajib berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Mari kita simak videonya berikut ini. Walidain ya adalah sebuah istilah. Apa sih istilah? Istilah itu sebagai perumpamaan ya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, birrul walidain terdiri atas dua kata, albir dan ad-dain. Ya, bir atau albir artinya kebajikan atau sebuah kebaikan. Ya, sedangkan al-walidain adalah orang tua. Ya, jadi albir kebaikan, al-walidain artinya orang tua. Jadi berbuat baik terhadap orang tua. Yaitu adalah definisi birrul walidain. Kemudian mengenai wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Rabbmu, siapa Rabbmu? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada engkau. Ya, kepada siapa? Khususnya kepada kita, seorang manusia. Untuk apa? Untuk berbakti, untuk beriman kepada, menyembah kepada Allah. Yang pertama. Poin yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23. Kemudian ada yang namanya bentuk birrul walidain. Apa sih itu bentuk birrul walidain? Yang pertama, mengikuti apa keinginan dari orang tua kita. Ya,
seperti saran, ya, seperti baik masalah pendidikan, ya, kemudian pekerjaan kita maupun masalah-masalah apapun yang ada di dalam diri kita. Kemudian menghormati dan memuliakan orang tua kita, ya, itu adalah salah satu kewajiban, bentuk-bentuk dari wali walidain, yaitu dengan cara menaruh rasa hormat kepada kedua orang tua kita. Kemudian ada yang namanya mendoakan, selalu mendoakan orang tua kita. Apa sih firman Allah Subhanahu wa taala? Ya, firman Allah adalah itu, kita harus menyembah, ya, dan berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian disuruh oleh Allah untuk mendoakan kedua orang tua kita. Apa doanya anak-anak? Mari kita ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, kasihanilah orang tua kami dan rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Itu adalah bentuk-bentuk dari wali-wali biru walidain. Kemudian setelah orang tua kita meninggal, kita juga wajib untuk berdoa. Kemudian kewajiban kita adalah menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah cara penghormatan terakhir kita. Kemudian ada kewajiban kita untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian melaksanakan wasiatnya, wasiat yang terbaik wabil khususnya. Kemudian meneruskan silaturahim. Ya, misalnya orang tua kita, ya, suka bersilaturahim kepada siapa? Itu harus kita jalankan. Kemudian mendoakannya yang paling akhir. Ini adalah wajib, ya. Wajib karena apa? Doa itu, doa untuk anak, doa dari anak untuk orang tua itu tidak ada terhalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jangan sampai kita menjadi ukukul wali walidain. Ukukul wali walidain itu adalah lawan kata dari birrul walidain. Apa? Ya, durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, adalah dosa, di antara dosa yang paling besar adalah yaitu, ya, durhaka kepada orang tuanya. Itu jangan sampai kita lakukan, ya, anak-anak murid semuanya. Kemudian durhaka termasuk salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan segerakan azabnya di dunia, ya. Kemudian jadilah orang tua kita sebagai sahabat, hormati mereka, sayangi mereka, dan buatlah mereka bangga atas apa yang kita miliki dan kita bisa memberikannya, dan kita bisa mengamalkannya dengan apa yang kita punya. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, siapa lagi yang akan menghormati mereka? Sekian dari Bapak pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.